Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa innal ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi haditsina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasili ilal imami muallifi rahimakumullah wa dan naf'a wa bi'al ini amin. Wal maqalatul hadiyatu wa salasun, makalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimallahu ta'ala annahu qila lahu bima wajadta zuhdah ay bi ayyi syai'in ahabta tarkal warahiyatad dunya wa talabar rahiyatal akhirah. Qala bisalah sati asya ra'aitul qabra muhisan wa laysa ma'i munisun wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun wa ra'aitul jabbara qadiyan walaysa li hujjatun. Makalah yang ke-31 ya. Makalah yang ke-31 dari Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah. Bila ditanya ya, Ibrahim bin Adham ditanya padanya ya, apa pertanyaannya? Ya itu ya dikatakan ya bima wajadta zuhda, dengan sebab apa kau menjadi seorang zuhud, atau dengan apa kau mendapatkan zuhud ya. Zuhud artinya adalah mencintai akhirat dan tidak mencintai dunia. Zuhud apa adanya ya, tidak mencintai dunia tapi sangat mencintai akhirat, itu namanya zuhud ya. Dikatakan ya, ditanya Abu Ibrahim bin Adham bima wajadta zuhdah ya, dengan apa ya kamu, dengan sebab apa kau menjadi seorang zuhud ya, atau mendapatkan sifat zuhud. Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarkud dunya tarkad rahatad dunya ya, talaban rahatal akhirah. Bi ayyi syai'in, dengan apa atau dengan sebab apa, ahbabta tarka rahatad dunya, kau meninggalkan kesenangan dunia ya, wa talaban rahatil akhirah, dan kau mencari, menuntut daripada kebahagiaan, kesenangan akhirat ya. Nah, jadi Ibrahim bin Adham ini ada yang tanya dia ya, apa sebabnya ya kamu bisa meninggalkan kehidupan kesenangan dunia dan kau adalah juga bisa mencari atau kesenangan akhirat ya. Waruwiyah, diriwayatkan, ini ceritanya diriwayatkan ya begini ya, Ibrahim bin Adham ya, dia sangat mencintai untuk kehidupan akhirat, meninggalkan dunia ya. Dikisahkan, diceritakan, diriwayatkan annahu kana sultanan fi baladihi ya. Fataraka sultanahatu wajtahada fil ibadati fi Makkah. Ibrahim bin Adham ini adalah annahu sultanan, dia adalah seorang raja ya. Ibrahim ini seorang raja ya, fi baladihi, di negerinya, di kampungnya ya. Dia seorang raja ya, yang hidup mewah, gemerlapan ya di daerahnya ya. Patarakas sultanata wajihada fil ibadah fi Makkah. Kemudian ya dia meninggalkan kerajaan ya, meninggalkan kerajaannya ya, kemudian dia
beribadah di Mekah. Dia raja yang kaya raya, ya, yang hebat, ya. Tapi kemudian tuh dia lepas, ya, daripada kerajaannya dilepas, nggak mau jadi raja lagi, udah lepas dia. Kan hidupnya enak, senang, ya raja, ya, tapi dia lepas, ya. Kemudian dia beribadah, ya, bersungguh-sungguh beribadah di Mekah. Dia pergi ke Mekah, kemudian dia di Mekah itu dia ibadah dengan sungguh-sungguh, ya. Tadinya jadi raja, ya, kemudian dia tinggalkan kerajaannya itu, hartanya semua, ya, kemewahan hidup di kerajaannya ditinggal, ya, tinggal dia pergi ke Mekah, ya, kemudian dia sungguh-sungguh ibadah, ya, di Mekah, ya, wa ghairihi, dan dia pindah-pindah dari Mekah pindah ke tempat lain, ya, daerah sini. Ya. Kemudian, ya, di mana, ya, dalam Risalah Al-Qausiriyah, dalam kitab Risalah Qausiriyah dijelaskan wa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur Al-Adham, ya, Ibrahim bin Adham ini namanya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, ya, ya, ya. Jadi, ya, nama daripada Ibrahim bin Adham adalah, ya, Ishaq, ya, Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur bin Qaurah Balkha, ya, daripada Balkha Qaurah, ya. Jadi, ya, Ibrahim bin Adham ini namanya Ishaq Ibrahim bin Mansur, bertinggal di daerah Balkha. Kana min abnaihil muluk fa kharaja yawman mutasayyidan fasara sa'laban au arnaban. Dia keluar, ya, di mana Ibrahim Adham ini, ya, dia keluar, ya, min abnail muluk, ya, Ibrahim Adham dari anak daripada raja, ya, anak daripada raja dia, ya, anak. Ya, kemudian fa kharaja yauman muntasidan wa asara sa'laban au arnaban. Ya. Begitu dia pergi keluar, dia berburu, ya, suatu hari, ya, daripada Ibrahim Adham ini, dia keluar berburu, dia keluar masuk hutan, dia berburu, maka fa asara sa'laban wa arnaban. Sa'lab, ya, seekor anjing, salab, wa arnaban, ya, arnab itu kelinci, ya, seekor kelinci, ya. Kemudian, ya, begitu dia ketemu daripada salab anjing, ya, salabun ini, ya, daripada dan arnab kelinci, ya, wa huwa fi talabihi, dikejar, ya, dikejar-kejar itu, ya. Daripada binatang itu, daripada kelinci itu dikejar, dia buru terus, ya. Begitu dia kejar-kejar, fahatifa bihi hatipun, ya, maka kemudian begitu lagi kejar-kejar itu binatang, ya, terdengar suara, ya, hatifa bihi hatipun, ada suara, ya, ada suara, ya, tapi nggak kelihatan orangnya, ada suara doang, ya, ada suara, ya, orangnya nggak kelihatan, ya. Kalau kita gimana di hutan, ya, ada suara, ya, tempat gelap di hutan, nggak ada orangnya, gimana gitu, wah, kabur, ya, disangka jin kali, ya, ya. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham ini mendengar ada suara, ya, dia mendengar ada suara, apa katanya? Ya Ibrahimu, alihaza khalaqta am bihaza amarta. Hai Ibrahim, alihaza khalaqta, apakah kau diciptakan untuk ini, au bihaza amarta, apakah kau diciptakan untuk melakukan, diperintahkan untuk berburu? Ibrahim, kau diciptakan emang buat berburu? Apakah untuk diperintahkan ini untuk berburu? Ya, kata suara itu, ya, ada suara, dia lagi ngubur-ngubur gitu, ya, ada suara, Ibrahim, ya, kenapa ngubur-ngubur terus, ngejar itu binatang? Apa kau diciptakan untuk berburu, ya, untuk berburu binatang ini, ya, itu, ya.
summa hatifa bihi aidan fi qarabuhi sarjihi wallahu ma li hadza khalaqta wala bi hadza amarta. Kemudian suara itu ya terdengar juga di pelana daripada kudanya. Tadi dari jauh, mungkin dari atas puunan kali ya. Ada suara. Dan ada lagi suara lagi dekat dia. Ya, di sampingnya di pelana kudanya. Ada suara lagi, ya. Suara ya dikatakan ya bahwasanya malihaza khalaqta ya wahai Ibrahim wallahu la malihaza khalaqta, Allah SWT tidak menciptakan kamu untuk berburu, wala bihadzal amarta, juga Allah ciptakan kamu bukan untuk memerintahkan untuk berburu. Ada suara begitu ya, kau diciptakan bukan buat berburu dan diperintahkan juga bukan untuk berburu ya. Ambihada, kemudian dikatakan panazala andabatihi sawasadibu rayuha li abihi fa khaza habbatal lirai. Kemudian ya setelah mendengar daripada suara daripada pelana atau ya kan kaki kuda di kudanya itu ya, kemudian panazala dia turun andabatihi, turun dari kudanya, diturun dah dari kudanya ya itu. Summa kemudian dikatakan dia turun dari kudanya itu ya. Apa lagi? Panazala andabatihi wasadi paraian ya di abihi ya, kemudian dia ya menghadap pada bapaknya Pak Khoza habbatul ra'i ya, kemudian ra'i pembantunya ya, pembantunya ya, kemudian wa khoza jubbatul ra'i ya, dia ambil pakaiannya itu, jubahnya itu diserahkan pada pembantunya. Min syaufihi waliyasahu wa atahu farsahu wa mahu cuma innahu dakhalal badiyah. Dia lepas pakaian kerajaannya ya, lepas pakaian kerajaannya diserahkan ya pembantunya, kudanya juga diserahkan ya, nah, diserahkan semuanya itu ya. Kemudian dia pergi ya dakhalal badiyah cuma dakhalal Makkah, dia pergi meninggalkan kerajaan, semuanya itu ditinggalkan, bajunya semua dilepas ya, dimakai pakaian yang jelek, pakaian daripada pembantunya itu. Kemudian dia pergi dan dia dakhalal Mekah, dia pergi ke Mekah. Di Mekah dia beribadah ya, dia bertobat, dia beribadah pada Allah SWT. Kemudian dia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang guru besar, seorang tasawuf, seorang sufi ya. Kemudian juga bertemu dengan Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga seorang tokoh, seorang ulama, seorang sufi ya. Dia bertemu, dia kemudian dia belajar ya. Wa dakhala Syam, kemudian dia masuk ke Syam ya. Wa mata biha, mati dia meninggal di Syam ya, mati di Syam ya. Wa kana yaqulu min amali yadihi ya, min amali yadihi ya, amila yaduhu ya. Kemudian dia makan ya dari hasil kerjanya ya, karena dia sudah tidak bawa apa-apa lagi ya, dia nggak bawa apa-apa lagi, dia nggak punya apa-apa lagi, dia kerja, dia makan dari hasil ya kerjanya. Wahabisal basatin ya, dia menjadi tukang kebun, wa ghairi zalik dan lainnya, dia untuk makan. Nah ini kisah Ibrahim bin Adham yang tadi pertamanya adalah seorang kerajaan, hidup mewah, senang, tidak kurang apa-apa pun, semuanya senang. Kemudian dia pergi ke hutan berburu, memang biasa hobinya dia berburu
Ya, senangnya dia berburu di hutan. Maka ketika berburu ada binatang ya, gimana bintang daripada kelinci. Ya, kelinci ada diuber-uber, uber-uber. Begitu lagi uber-uber ada suara. Ya, terdengar suara tapi tidak ada orangnya. Pun ya ada suara mengatakan ma khalaqta haza. Apa kau diciptakan buat ya kejar-ngejar berburu ini? Atau kau diperintahkan untuk ini hidup kamu, ya. Kemudian juga di pelananya juga begitu, apa kau diciptakan untuk ini, ya. Di pelana mengatakan kau diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain, bukan untuk berburu, ya, bukan untuk berburu untuk mengejar-ngejar binatang, tapi diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buat main-main. Ini kita ambil satu pelajaran bahwa kita pun diciptakan oleh Allah adalah bukan main-main tapi untuk ibadah. Karena Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan ya manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, bukan buat main-main, ya, bukan cuma buat jalan-jalan, bukan buang-buang waktu, tapi jadikanlah hidup ini semua menjadi ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Maka jadikanlah semua aktivitas kita, kegiatan kita jadiin biar ibadah. Sering katakan bangun tidur jadikan ibadah. Ya, kita sarapan pagi ya dengan bismillah, dengan kanan jadi ibadah. Kita jalan keluar rumah baca bismillah dengan niat ya jadi ibadah. Masuk ke masjid membaca doa masuk masjid kita itikaf jadi ibadah. Mau tidur kita baca doa ya menjadi ibadah. Jadikan semua aktivitas kita, kegiatan kita ya menjadi ibadah sesuai dengan janji kita dalam sholat. Dalam sholat kita selalu janji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguh sholatku ya karena Allah, lillah karena Allah. Jangan sholat karena orang lain. Jangan sholat karena nggak enak sama yang lain, tapi sholat karena Allah. Makanya begitu kita takbir Allahu Akbar, konsentrasi kita sholat ya karena Allah. Jangan Allahu Akbar, habis Allahu Akbar pikirannya aja yang lain ya. Kita dalam sholat konsentrasi ya. Terus sujud mana kita konsentrasi bahwasanya kita sedang sholat dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inna sholati wa nusuki. Nusuki haji ya, haji ya asal kata haji ya, tapi juga semua usahaku, kerjaanku semua karena Allah. Kita nyari duit karena Allah buat anak-anak gitu ya. Kita berjalan karena Allah, kita tidur karena Allah, ya. Semua hidup kita ya karena Allah. Semua aktivitas kita, kegiatan kita karena Allah. Gitu ya. Jadi itu janji kita tuh. Wa nusuki. Nusuki itu adalah asal kata haji, tapi semua aktivitas kita karena haji itu banyak aktivitasnya. Ya, haji itu adalah kebanyakan amalia aktivitas jalan ya, haji tawaf jalan ya, sa'i jalan aktivitas. Kalau sembahyang banyak bacaannya ya gitu ya, banyaknya. Kalau haji aktivitas, maka itu wa nusuki, hajiku dan aktivitasku semua ya itu lillah karena Allah
Semua karena Allah. Kita bergaul karena Allah, berdagang karena Allah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, hidupku ini karena Allah semata-mata. Hidup kita ya karena Allah. Bukan mau hidup cari kesenangan dunia. Ya, bukan mencari kesenangan dunia, tapi mencari kesenangan akhirat karena dunia, ya. Nah, inilah ya gimana Ibrahim Adham ya begitu mendengar ya bahwasanya apakah kau diciptakan buat berburu, buat senang-senang ya. Nah, bukan, kita ciptakan bukan untuk berburu, bukan buat main-main, buat senang-senang, tapi adalah untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya Ibrahim bin Adham ya dia kemudian ya tadi kesenangan-kesenangan di kerajaan dia tinggalkan. Jadi kita ini memang dalam sholat kita janji ya. Jadi sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Mati kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sejarahnya, riwayatnya Ibrahim bin Adham menjadi seorang sufi, seorang yang zuhud. Orang sufi artinya dia ya meninggalkan kehidupan kesenangan dunia menuju kehidupan akhirat, kesenangan akhirat, ya, gitu. Jadi yang mewah-mewah ditinggalkan semua, yang senang-senang dia tinggalkan semua, ya. Ini namanya ya zuhud, ya sufi. Nah inilah ya, kemudian maka itu ya Ibrahim bin Adham ini ya dia berkata, qala ya, lihat dalam kurung tuh, qala Sayyidina Ibrahim bisalah sati asya ya ditanya ya bila ditanya Ibrahim bin Adham ya bima wajadta zuhda dengan apa dengan sebab apa kamu mendapatkan zuhud menjadi seorang yang zuhud dengan sebab apa ya qala kata Ibrahim Adham ya aku mendapatkan atau menjadi zuhud menjadi seorang sufi bisalah sati asya dengan tiga hal ya. Yang pertama adalah ya ra'aitul qabra muhisan walaysa ma'i munisun. Yang pertama adalah ra'aitul qabra, saya melihat kubur ya munisan sangat menakutkan. Ya, kata Ibrahim bin Adham, saya ya melihat kubur, berpikir tentang kubur, ya, di mana kuburan itu muhisan sangat menakutkan. Qati'an lil qulub an mahbubatihi, ya, tidak ada yang ya qati'an mahbubatihi. Kubur itu sangat menakutkan sekali. Ya, kubur sangat menakutkan sekali ya. Walaysa maimunisan aiman cucu kalbi, dia hati itu betul-betul merasa takut. Tidak ada bagiku ya dalam diriku yang menenangkan, menakutkan. Ya. Jadi kuburan itu adalah hal yang sangat menakutkan. Ya, hal yang sangat menakutkan. Ya. Manusia, seseorang begitu meninggal dunia, ya, dia masuk ke kubur, ya, itu udah disambut sama kuburan. Ya, kalau seorang itu seorang Muslim disambut dengan pelukan yang kasih sayang yang mesra, ya, kan tanah, iya, disambut dengan pelukan bumi dengan kasih sayang dan mesra. Sebagaimana seorang ibu memeluk anaknya. Tapi kalau orang kafir begitu masuk ya ke dalam kuburan, dia digencet, ya, Nabi contohkan macam ini, ya, digencet ini sampai tulang rusuknya yang satu kemari,
saking kencengnya gencetan itu ya. Nah, digencet ya. Dan kemudian dia kubur berkata ya kepada orang itu, ana baitul wahdah, aku adalah rumah untuk seorang diri. Artinya kita di kuburan sendirian, kagak ada orang lain ya, nggak ada yang belain, kagak ada. Biar isin ditumpuk gak kuburannya, sono tetap sendiri ya. Kata kuburan, ana baitul wahdah, aku ini rumah ya seorang dirian ya, nggak ada orang lain itu ya. Dan sangat menakutkan ya, sangat menakutkan ya. Ana baitul wahsyah, ada rumah yang menakutkan ya. Hampir lagi malam pertama orang baru masuk ya, mati meninggal siang, malam itu pertama bukan main itu takutnya. Kenapa emang? Tumben masuk ya kan, tumben gitu. Kalau kita juga goa sering masuk ya, ini tumben masuk sendirian ya, begitu menakutkannya ya di dalam kuburan itu ya, sangat menakutkan ya. Maka itu ya, diajarkan kita ya, mana ya kita kalau orang tua kita, saudara kita ada yang meninggal, malam pertama kita hendaklah sholat hadiah. Ada sholat hadiah. Kalau sholat hadiah pada malam pertama itu, kalau kita sholat maka akan datang 7.000 malaikat yang mendampingi daripada saudara kita. Tenang jadinya dia, tak takut. Malaikat dampingin kalau kita sholat hadiah. Ya, ada sholat ya disebut ya, hanya sholat yang menyenangkan atau sholat hadiah. Ya, di situ. Ya, diajarin tuh kita, ya, diajarin situ ya, sholat ya, sholat yang menakutkan ya. Tapi kita kalau sholat nanti jenazah yang malam pertama itu dan datang 7.000 malaikat, jadi tenang. Bagaimana sholatnya? Ini sholatnya baca surat Ayat Kursi 1 kali, kemudian Al-Hakumut Takatsur 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Sholat ya. Al-Barzah yang almarhum ya dengan kuburan tuh ya, dapat senang sekali ya. Makanya kalau ada saudara kita ya, malam pertama ya, itu begitu malam pertama mereka yang begitu lagi ketakutannya ya, datang malaikat 7.000 malaikat untuk membantunya.